Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah bil qalbi yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini ya kita menginjak puasa yang malam Ramadan. Kita malam keberapa ini? Malam keberapa? 6. Malam ke-6 ya dari bulan suci Ramadan. Kita akan membahas apa itu bulan Ramadan dari ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Kita bahas syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan yang tempat diturunkannya Al-Qur'an. Jadi diturunkannya ya, Al-Qur'an. Nah, yang kita garis bawahi itu adalah sebenarnya Al-Quran ini. Jadi karena Ramadan itu di tempat diturunkannya Al-Quran, bulan di mana tempat diturunkannya Al-Quran, yang kita bawa garis bawahi adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, dan Al-Quran itu merupakan rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Ramadan itu tempat diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apa? Nah, dilanjutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, Al-Quran itu adalah hudal linnasi. Jadi hudal linnasi. Pertama, Al-Quran itu merupakan hudal linnasi. Hudal linnasi adalah apa? Hudal linnasi adalah petunjuk bagi manusia. Nah, manusia. Kalau dilihat dari sini bahwa Al-Quran itu bukan untuk umat Islam saja, tetapi untuk manusia keseluruhannya, untuk manusia. Bahwa Al-Quran itu adalah untuk manusia. Karena disebutkan dalam Al-Quran hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Nah, manusia yang ada di dunia ini itu berbagai macam manusia, dari golongan macam-macam, dari suku, ras, dan suku bangsa macam-macam. Itu petunjuknya itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini petunjuknya. Jadi petunjuk manusia itu hanya Al-Quran. Terbukti banyak ayat-ayat Al-Quran yang manifestasinya diterapkan, diundang-undangkan oleh berbagai bangsa dan negara. Meskipun bangsa itu bukan bangsa yang muslim, bukan bangsa yang Islam, tetapi mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai patokannya. Satu contoh, tidak usah jauh-jauh. Satu contoh di dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan, ya, wal fitnatu, wal fitnatu asyaddu, asyaddu minal qatli. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini artinya apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pada pembunuhan, atau lebih dahsyat dampaknya. Asyaddu itu bisa artinya lebih kejam, atau lebih dahsyat, atau lebih dahsyat dampaknya daripada pembunuhan. Nah,
kita lihat bahwa al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Di sini Al-Quran sudah menyebutkan, diturunkannya sudah ribuan tahun yang lalu, disebutkan di sini. Ternyata sekarang banyak yang terjadi di media sosial, banyak yang terjadi apa? Berita hoax, berita bohong, atau berita fitnah. Nah, di mana-mana negara sekarang di belahan dunia ini mengalami berita hoax atau bohong bohong. Nah, di negara-negara meskipun itu bukan negara Islam, meskipun itu negara Islam, ya meskipun negara apa saja, ya mungkin di negara yang tidak berdasarkan agama, bahkan berita bohong ini sangat merisaukan, dan mereka di negara-negara itu memberikan hukuman, memberikan peraturan tertentu bagi penyebar berita bohong, jadi penyebar fitnah. Nah, jadi karena Al-Quran sudah mendasarkan wal fitnah itu asyaddu minal qatl, maka bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia ini sudah menganut kepada Al-Quran sebenarnya, mengikuti tata aturan yang diberikan oleh Al-Quran, bahwa kita tidak boleh menfitnah. Nah, tidak boleh menfitnah tidak hanya untuk orang Islam, tetapi orang manusia seluruhnya, karena di sini Al-Quran merupakan hujjal linnasi, jadi merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, pada manusia. Nah, oleh karena itu sudah ditunjukkan satu contoh, ini wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi berita hoax, di mana ada hoax, ada berita ini, semuanya sudah memberikan hukuman bahwa siapa yang menyebarkan berita hoax akan terkena sanksi hukuman, akan terkena pidana, akan terkena peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Di mana yang menyebarkan hoax itu baik di negara Islam maupun negara bukan Islam, yang mayoritas penduduknya Muslim atau bukan Muslim, atau negara apapun, semua yang menyebarkan hoax itu akan dihukum. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa konsep Al-Quran itu sudah dipakai oleh seluruh manusia. Nah, makanya di sini Al-Quran itu hujjal linnasi. Nah, lalu Al-Quran sebagai apa? Hujjal linnasi. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran adalah sebagai kedua adalah hujjal linnasi. Pertama hujjal linnasi, yang kedua hujjal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinah. Jadi selanjutnya Al-Quran sebagai wabayina tim minal huda wal furqan. Jadi selanjutnya Al-Quran sebagai bayinat. Bayinat ini adalah penjelas minal huda, dari petunjuk tersebut, penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara kejahatan dan kebaikan. Jadi antara yang baik dan jahat. Jadi di sana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, Al-Quran itu juga sebagai wabayinatin minal huda wal furqan. Jadi wabayinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Jadi penjelas, termasuk penjelas petunjuknya itu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih kejam, lebih dahsyat dampaknya daripada pembunuhan, lebih kejam daripada pembunuhan. Di sini ada petunjuknya, yaitu petunjuknya melalui Al-Quran wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan jelek. Jadi kalau yang dihukumkan di dalam Al-Quran itu sudah pasti baik. Nah, yang tidak dihukumkan oleh Al-Quran itu sudah pasti jelek. Nah, di situ kejelekan dan kebaikan itu akan dibedakan dengan Al-Quran. Makanya kalau kita betul-betul mau mengkaji Al-Quran, benar-benar kita mau mendalami Al-Quran, benar-benar kita mau menjadi seorang muslim yang sempurna, seperti yang kita katakan Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, secara menyeluruh. Insya Allah kita akan bisa memahami isi dunia ini, kita bisa membongkar dunia ini, kita bisa
membaca seluruh isi dunia ini sehingga kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk kebaikan dan kemaslahatan umat seluruhnya. Oleh karena itu bahwa Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Akhirnya jadi Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat seluruh alam. Karena isinya Al-Quran itu menunjukkan kebaikan, menunjukkan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, berlaku untuk alam semesta. Satu contoh yaitu tadi ayat yang disebutkan oleh Allah seperti ini. Nah, sudah terbukti wal fitnatu asyaddu minal qatl, sudah terbukti bahwa di media sosial banyak terjadi khauf, banyak terjadi fitnah, banyak terjadi berita bohong, dan itu sudah dihukumkan oleh Al-Quran bahwa fitnah, berita bohong itu lebih kejam daripada pembunuhan, dampaknya lebih dahsyat daripada pembunuhan. Oleh karena itu sekarang negara-negara menerapkan peraturan bahwa barang siapa yang menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, itu akan dikenakan pasal, akan dikenakan undang-undang yang berlaku pada negara tertentu. Nah, itu dasarnya ya dari ini. Jadi sebetulnya Al-Quran itu milik manusia, milik seluruh umat manusia, bukan milik umat Islam saja. Hudalinasi, terbukti di sini hudalinasi sebetulnya bagi manusia. Jadi bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, para jamaah Wirkopi yang berbahagia, kita semua harus memperjuangkan, pertama memperjuangkan Islam, kedua memperjuangkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita sebagai warga negara yang baik, kita memperjuangkan NKRI, keutuhan bangsa Indonesia, ya, kearifan dari Al-Quran kita terapkan, kebijaksanaan dari Al-Quran kita terapkan bagi seluruh segenap bangsa Indonesia untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, termasuk sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kita kalau ada berita bohong seharusnya kita menampik, kita luruskan, kita tunjukkan bahwa orang Islam itu adalah orang yang betul-betul sebagai rahmatan lil alamin. Kita itu umat Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Terbukti bahwa Al-Quran itu merupakan hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia seluruhnya, ya. Al-Quran itu sebagai penjelas dari petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda antara kebaikan dan kebatilan, antara kejahatan dan kebaikan dibedakan melalui Al-Quran. Oleh karena itu, para jamaah Wirkopi sekalian, hendaknya kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan juga pendapat-pendapat para ulama, para alim, para ahli. Ya, selanjutnya kita bisa menjabarkannya secara arif, secara benar, sehingga Al-Quran dan Islam kita menjadi rahmatan lil alamin, terutama di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.